Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakter seseorang, kebiasaan ataupun kepribadian seseorang. Apakah kepribadian tersebut bisa dirubah atau tidak? Apakah memang karakternya seperti itu? Tidak ada perubahan sama sekali. Mengambil dari kitab Al-Jauharul Latif Syarh Muhtaril Hadis Syarih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarukum ahasinukum akhlaqan. Kata Rasulullah SAW bersabda, yarukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah ahasinukum akhlakon, yang paling baik akhlaknya, karakternya ataupun budi pekertinya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Syarah daripada hadis ini, qaulu sallallahu alaihi wasallam yarukum aymin hiyarikum kama jaa bil abdi Muslim wa Ahmad. Wal makna khairukum, hiyarukum di sana mempunyai pengertian juga, yaitu lafaz khairukum, sebaik-baik kalian. Tetapi menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, yutamalu ayyurida biqaulihi hiyarukum jam'u khairin wa yutamalu ayyurida af'alu tafdil. Dimungkinkan saja yang dimaksud dari lafaz khiyarukum di sana adalah jamak daripada lafaz khair, yang mungkin pula maksud daripada khiyarukum itu adalah bagian daripada af'al tafdil. Menurut Imam An-Nawawi, qala al-Imam An-Nawawi qalu sallallahu alaihi wasallam inna min hiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya sebagian yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Dari hadis ini kata Imam An-Nawawi, fihi al-hasu ala husnil khuluq. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ditekankan untuk berbudi pekerti yang baik, akhlak yang baik, wa bayana fadilah taksohibihi, dan menjelaskan bagaimana keutamaan si pemilik daripada orang yang mempunyai akhlak yang baik. Bahwa sifatu anbiya'illahi ta'ala wa awliyaihi, dan itu adalah sifat nabi, para nabinya Allah dan wali-walinya Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri, haqiqatu husnil khuluqi badul ma'ruf. Hakikatnya baik akhlaknya adalah mengorbankan dengan cara kebaikan, wakaful ada, dan mencegah juga hal yang dianggap jelek, watolaqatul wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Itu orang tanda yang mempunyai akhlak atau budi pekerti yang baik. Menurut Imam Al-Qadiyyan, wa mukhalatatun nas bil jamili wal bisri, yang dimaksud budi pekerti yang baik adalah bergaul dengan manusia tanpa ada pilih-pilih, tanpa melihat kedudukan ataupun status, bil jamili wal bisri, yaitu dengan baik dan bahagia. Jadi ketika bergaul dengan orang lain tanpa ada yang dipilih-pilih, tebang pilih, mau yang orang miskin, mau orang kaya, mau yang baik ataupun yang jelek, tetap memperlakukan orang lain dengan baik, sehingga orang lain nyaman ketika bergaul dengan dirinya. Wal isbaqu alaihim, dan mengasihi kepada mereka, wahtimarihim wal hilmi anhum, dan berbuat sangat memperhatikan pada manusia tersebut, wasobri alaihim, dan sabar terhadap apa yang ditimpakan, terhadap apa yang
perbuat oleh orang lain kepada dirinya. Bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang baik, menjadi suri tauladan yang baik, menjadi figur sebagai tuntunan bagi umatnya. Bagaimana Nabi menghadapi kebanyakan orang yang masuk beragama Islam justru bukan karena peperangannya, bukan karena banyak umat Islam yang berperang di bawah panji Rasulullah, di belakang Rasulullah, tapi salah satu kelebihan yang menjadi terketuk orang berpindah agama dari agama sebelumnya memeluk agama Islam adalah budi pekerti Rasul. Bagaimana Nabi ketika mencontohkan salah satu orang Yahudi, ketika orang Yahudi tersebut memberikan makanan dari daging domba, kemudian daging domba tersebut dimasukkan racun. Setelah dimasukkan racun dikasihkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul dan para sahabat yang lainnya memakannya. Ada salah seorang sahabat yang makan dari daging domba tersebut meninggal, maka diketahui bahwa daging domba tersebut dipakai racun. Maka para sahabat yang lain marah terhadap seorang Yahudi tersebut. Bagaimana jawaban orang Yahudi? Berkata ketika ditanya, ketika diinterogasi, kalau benar Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia tidak akan meninggal walaupun dia memakan daging yang saya kasih dengan tambahan racun. Nabi begitu lapang, Nabi begitu luas memaafkan perbuatan daripada seorang Yahudi tersebut. Bagaimana kalau menimpa kepada diri kita? Tentu kita akan membalas apa yang mereka telah perbuat. Nah, itu yang dimaksud dengan akhlak yang mulia, yaitu ahsanukum khuluqan, yaitu terbaik akhlaknya, yang terbaik, yang bagus akhlaknya, budi pekertinya. Selain itu, wasabru alail makari, sabar melawani ataupun menghadapi daripada manusia tersebut ketika menimbulkan kejelekan-kejelekan. Bagaimana Nabi ketika dilempari melaksanakan dakwah di Taif dengan praduga bahwa ketika dia berhijrah ke Taif akan mendapat sambutan yang baik. Tetapi Nabi ketika berkhutbah, berdakwah, dia hanya dilempari kotoran unta, dilempari batu dan kerikil. Bagaimana Nabi ketika malaikat Jibril menawarkan, Muhammad, kalau kamu meminta supaya umat yang tadi telah lempari kamu untuk dibalaskan oleh kami, maka kami akan meminta kepada Allah supaya dibalaskan perbuatan mereka. Bagaimana Nabi menjawab? Ummati, ummati, ummati. Kata Nabi Muhammad SAW, umatku, umatku, umatku. Maka sekemampuan mungkin Nabi menahan darah yang mengucur dari wajahnya supaya tidak membasahi bumi, karena kalau darah Nabi Muhammad SAW tersebut membasahi bumi maka akan turun adab dari Allah. Bagaimana sikap perbuatan Rasul menjadi suri tauladan bagi kita? Mungkin kita saja, baik yang mengerti, baik yang alim, masih ada karakter yang jauh daripada Rasulullah SAW. Wabil khusus pribadi, secara pribadi belum bisa bagaimana apa yang Rasul contohkan. Nah, kemudian dihikayatkan oleh At-Tabari, hilafan lisalafi fi husnil khuluq hal huwa gharizah am muktasabah. Kemudian dihikayatkan dari At-Tabari menyalahi apa pendapat daripada ulama salaf tentang kebaikan akhlak, karakter yang baik, perangai yang baik, ataupun kepribadian yang baik. Hal huwa gharizah am muktasab. Apakah husnul khuluq tersebut termasuk yang bisa diusahakan karena pembiasaan, karena pembelajaran untuk merubah akhlak yang tadinya akhlak jelek menjadi akhlak yang baik? Apakah memang sudah dari sananya? Maka dari sini wahtalafa as-salafu fi bayani makna husnul khuluq.
Maka ikhtilaf ulama-ulama salaf dalam menjelaskan makna daripada baiknya akhlak tersebut. Wa qala Al-Hasan Al-Basri haqiqatu hasanil khuluqi badul ma'rufi wa kaful ada wa talaqul wajhi. Menurut Hasan Al-Basri tadi sudah diungkapkan bahwa hakikat daripada baik akhlaknya yaitu mengorbankan kebaikan, kemudian mencegah daripada adab pilara, wa talaqul wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Menurut As-Su'abi, husnul khuluqi al-badlah wal atiyah wal bisrul hasan. Menurut As-Su'abi mengatakan akhlak yang baik, sebaik-baiknya akhlak yaitu yang mau berkorban, memberi, dan memberikan kebaikan yang secara menyeluruh. Maksud di sini bahwa menurut As-Su'abi baik akhlaknya itu adalah apabila mau memberi, bersedekah, kemudian mengorbankan apa saja yang dia miliki. Waqad kana As-Su'abi kadalik. Wa qala Ibnu Mubarak wa bastul waji wa badlul ma'rufi wa kaful ada. Kata Ibnu Mubarak, yang dimaksud dengan baik akhlaknya tersebut adalah wajah yang berseri-seri, kemudian mengorbankan kebaikan, wakaful ada, dan mencegah terjadinya hal yang negatif yang menjadi pilara bagi orang yang lain. Nah, dari permasalahan ini timbul pertanyaan, hal husnul khuluqi goriji muktasabun, apakah baik akhlaknya itu termasuk memang goriziun, yaitu yang memang sudah diplot dari sananya, sudah diberikan oleh Allah karakternya seperti itu, apakah termasuk hal yang bisa dirubah? Nah, maka kalau memang tidak bisa dirubah, maka hanya orang tertentu yang memiliki etika karakter husnul khuluq tersebut. Kalau memang tidak dirubah, tidak bisa dirubah, yaitu gorizi. Apakah muktasib? Wahtalafa ahlul ilmi bidalika padahaba jama'atun ila annahu goriziyun. Maka itulah para ahli ilmu berpendapat satu golongan bahwa husnul khuluq tersebut, baik akhlak tersebut adalah hal yang gorizi, yaitu sudah dari sananya begitu. Misalnya karakter seseorang tidak bisa berubah. Qala Al-Manawi fi Faidul Qadir, berkata Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, bagaimana mustadalan bihadisin, dengan menggunakan dalil salah satu hadis, idza samitum bijabalin jala an makani, apabila kamu mendengar satu gunung yang hilang daripada tempatnya, fasodiku, kemudian kalian membenarkan, wa idza samitum birajulin taghayyara an khuluqihi, dan apabila kamu mendengar seseorang yang berubah dari perangainya, yang berubah dari akhlaknya, fala tusaddiquhi, maka jangan dibenarkan. Jadi kalau mendengar ada gunung yang berpindah, yang hilang dari tempatnya, itu bisa dibenarkan. Silakan benarkan. Kenapa? Karena gunung memang khususnya gunung vulkanik, yaitu gunung yang aktif, bisa hancur, bisa juga terjadi meledak, ataupun seperti halnya misalnya kejadian-kejadian pada gunung, khususnya gunung vulkanik, sehingga menghilangkan dari tempat asalnya karena ledakan dari gunung tersebut. Tetapi kalau akhlak, kata satu hadis tersebut, fala tusaddiqubi, maka kamu jangan membenarkan. Kenapa? Wa innahu yasiru ila ma jubila alaih, maka itu akan kembali kepada apa yang telah menjadi karakternya. Jadi kata hadis di sini, apabila ada gunung yang hancur, kalian percaya. Tetapi kalau ada orang yang berubah karakternya, perangainya, maka jangan dipercaya, karena suatu saat tetap akan kembali pada karakternya yang awal. Wa hadzal khabar sharihun bi anna hasanal khuluq la yumkinu iktisabu. Menurut hadis ini, kata Ahmad,
khobar ini memang jelas, khobar yang sorry, bahwa husnul khuluq tidak mungkin dikasab, lakinnahu munajjalu ala takbiri quwwati nafsiha, tetapi akhlak tersebut, etika tersebut, peringainya tersebut, karakternya tersebut diturunkan sesuai dengan kemampuan dirinya, allati hiya asijiyah la ala asasiyah, yaitu menjadi belenggu bukan dari jadi pokok pondasinya. Wa qala fi mawdi'in akhar hada din mabniun ala sakhoi wa husnul khuluqi. Agama ini adalah dipermudah, dibuat, dibikin ala sakhoi dengan sikap di atas sikap dari mempermudah, wa husnul khuluqi dan akhlak yang baik, wala yasbihu wa illa bihima, dan agama ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik kecuali dengan as-sakho, yaitu pemurah, kemudian wa husnul khuluqi dan baik akhlaknya. Wa kamalu imanil insani wa nafsi ala qadri dzalik, maka kesempurnaan iman seseorang tersebut berdasarkan bagi kesempurnaan daripada akhlaknya, berdasarkan kekurangan dari akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya jelek, murahannya kurang, maka akhlaknya kurang baik. Tetapi kalau sempurna akhlaknya, kemudian pemurah juga, maka itu orang termasuk sempurna imannya. Wala yunakiduhu masalafa annahu jabaliyun goriziyun, dan tidak melawani ataupun berbenturan terhadap pendapat salaf bahwa akhlak tersebut adalah hal yang memang tidak bisa dikasab, di annahu wa in kana sajiyatan asolatan lakin yumkinu iktisabun tahsinuhu. Nah, memang benar bahwa itu sudah menjadi tawanan bagi ataupun sudah terbelenggu dengan karakternya. Misalnya, mohon maaf, ini golongan kelompok ataupun keluarga, misalnya karena orang tuanya pemarah, kemudian ke bawahnya juga pemarah, mungkin jadi keturunan-turunannya juga pemarah, tetapi hal tersebut katanya yumkinu iktisabu tahsinihi, mungkin saja untuk menghasab atau mengupayakan memperbaiki akhlaknya tersebut, binawi nadri fi akhlakil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan cara melihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hukama, dan para hukama. Wadahaba akharun ila annahu muktasabun. Pendapat yang kedua, bahwa akhlak tersebut adalah hal yang bisa diusahakan, yang berdasarkan bisa dikasab. Kama waroda fi hadisin Nabi SAW, bagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innamal hilmu bitahallumi, bahwa sifat hilim, yaitu kasih sayang kepada orang lain dengan cara bisa diusahakan. Wa qad jama'al Hafidz Ibnu Hajar bainal qaulaini, dan sudah mengkompromikan Al-Hafidz Ibnu Hajar antara dua pendapat. Qala fi dalilil falihin, bercerita atau mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Dalilul Falihin, sarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa qad ikhtalafa fihi hal huwa muktasabun aw ghariziyun, dan apakah terjadi ikhtilaf, apakah akhlak ataupun karakter seseorang itu bisa diusahakan atau memang sudah dari sananya. Wa jama'a bainal qaulain annahu ghariziyun bi itibari aslihi, mengkompromikan antara dua pendapat bahwa akhlak tersebut adalah memang sudah diplot dari sananya, bitibari asli sebagaimana asalnya, wayakwi wayanmu bil kasbi, tapi bisa dikuatkan dan ditimbulkan dengan cara dikasabnya. Qala al-Hafidz bil Fathi wa muhassilu ma ajabal ulama anil ahadits mukhtalif
fiha al-ajwibatu bi anna afdalal a'mal kada an ikhtilafal jawab bi ikhtilafi halisailin bi an a'lama kullam bima yahtaju ilaihi. Nah, bahwa yang disimpulkan apa yang dijawab daripada ulama tentang hadis-hadis yang berbeda, dari sana akan dihasilkan jawaban-jawaban, di antaranya yaitu yang lebih utama amalnya keadaan ikhtilafal jawab diikhtilafi halisailin, sebagaimana juga sesungguhnya perikhtilafan jawaban karena perbedaan tingkah ataupun posisi pertanyaannya. Jadi kalau ada mengatakan goriziun mungkin karena asal pertanyaannya berbeda. Jadi ketika para ulama berfatwa sesuatu hal, kemudian misalnya satu saat melarang dan satu saat membolehkan, ataupun satu saat menentukan hukum A, kemudian di kesempatan yang lain menentukan hukum B, maka tentu ada awalnya pertanyaannya bagaimana pelarangan tentang hukum daripada mujaro'ah. Nah, Rasulullah SAW anil mujaro'ah wa amaro bil muajaroh. Nah, itu karena kondisi tanah yang memang kondisinya sudah tidak ada curah hujan yang baik. Kalau dengan posisi mujaro'ah mungkin orang yang hanya punya tenaga saja, kemudian panennya tidak bisa dihasilkan, maka ada kemungkinan akan rugi. Lebih baik dengan muajaroh, yaitu posisinya dibayar setelah bekerja, dibayar tanpa menunggu hasil panen. Dari para ulama berbeda pendapat, itu sudah ada dari sananya. Jadi pertanyaannya juga pasti ada yang menjadi pembeda. Jadi simpulnya dari hadis ini bahwa akhlak seseorang ada yang mengatakan goriji, ada juga yang menyebutkan muktasib, tetapi dikompromikan bahwa dua jawaban tersebut memang asalnya goriji, tetapi bisa dipisahkan untuk berubah dengan melihat bagaimana karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang mempunyai akhlak yang jelek bisa berubah sedikit-sedikit mengikuti bagaimana teladan kita, panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.